Baik, materi hari ini kita mulai dari chapter 7 ya. Chapter 7 saya rasa sebenarnya kan untuk minggu lalu, cuman tetap harus saya jelaskan karena nanti kalau nggak dijelasin seperti ini juga nanti agak bingung, karena di sini lebih banyak untuk chapter 7 ini penting karena ada beberapa bagian yang wajib kalian pakai. Contoh kayak data flow, use case, activity diagram itu umumnya dibutuhkan pada saat nanti buat skripsi bagian analisa dan perancangan. Jadi harus saya jelaskan. Nah, lalu ada kita tahu DFD ya. DFD itu untuk tools untuk diagram. Apa gunanya kita ada data flow diagram? Kalau bahasa gampangnya itu adalah DFD untuk menggambarkan aliran data. Jadi dari anggap kita bilang login, dia login ke sistem kalian itu apa yang bakal dia transferkan datanya bahasanya. Contoh user. Nah, lalu nanti proses apa nih? Proses pasti ada validasi. Orang ini benar atau enggak, sesuai enggak username dan password-nya. Nah, atau dengan validasi lainnya, ada tambahan. Tapi umumnya adalah validasi tentang username. Terus setelah selesai, apa saja lagi yang akan dialirkan ke data yang lain. Nah, ini adalah salah satu diagram yang memang sangat penting ya untuk kita bisa menggambarkan, melihat aliran data, dan dengan adanya DFD ini kita bisa coba ngedesain table maupun data yang lebih proper ya, lebih cocok untuk digunakan untuk sistemnya nantinya. Oke, ini adalah notasinya. Ya, notasinya itu adalah ada proses. Ini ada dua jenis ya. Ini yang buat ini DeMarco dan Jordan. Yang seperti ini Gane dan Sarson. Jadi terserah mau pakai yang mana. Tapi kalau pakai ini ya udah semuanya ikut yang ini. Tapi kalau pakai ini semua ikut yang ini. Nah, yang bulat itu menandakan proses, yang petak ini menandakan data, tempat penyimpanan data tepatnya. Yang ini adalah source datanya ada di mana. Lalu aliran datanya apa. Nah, lalu kita akan lihat contoh ya. Nah, seperti ini contohnya. Kita sebut dulu yang benar. Yang benar itu seperti ini contoh. Konsumen melakukan pembayaran. Oke, makanya disimpanlah data pembayaran, proses pembayaran disimpan. Lalu udah itu proses pembayaran ini mengirimkan data ke bagian proses deposit bank, ya bank. Nah, lalu deposit itu kalau nggak salah namanya adalah intinya uangnya, bahasanya informasi uang itu ditransfer gitu, masuk. Lalu udah itu lalu ke source-nya bank deposit data. Nah, lalu record payment-nya masuk ke update customer master. Jadi masuk ke customer master, lalu masukkan ke dalam, ini biasanya adalah sebuah table ataupun database, tapi umumnya kalau kita pakai, kita anggap aja itu adalah table, karena kita menganggap database itu suatu sistem. Oke. Nah, ada di sini contohnya itu adalah dari accounting department kirim data ke konsumen tanpa melalui proses itu tidak diperbolehkan. Data tidak boleh mengalir, yang namanya suatu sistem ya, aplikasi data tidak boleh mengalir langsung dari source-nya ke source lainnya. Ya. Nah, harus melalui di tengah-tengah itu ada sebuah proses. Seperti itu. Oke. Karena wajar kalau kita gunakan komputer, ya pasti komputer lah yang mengolah data itu, kirimkan ke kita. Sistem itu mengolah data yang kirim ke kita, bukan orangnya langsung yang mengirimkan ke kita gitu. Oke, kalau orang yang ngirim pakai email, contoh. Ya udah, tanda orang itu mengirimkan ke sistem emailnya yang akan mengirimkan ke kita informasinya. Seperti itu. Jadi tidak pernah di dalam DFD itu dari satu source sampai mengirim sesuatu datanya yang lainnya. Pasti ada minimal sebuah proses. Oke.
Patut diingat bahwa di source-nya ini umumnya kata benda ya, kata benda uh, yang menunjukkan bisa people, orang, atau suatu bagian. Nah, di sini juga karena nama table ya, nama table itu umumnya adalah ya nama bendanya gitu loh. Nah, lalu yang di sini umumnya itu adalah kata kerja ya. Di proses itu yang namanya proses time mengerjakan sesuatu kan, kata kerja. Nah, jadi kalau tidak ada di sini contoh ini proses ini data konsumen contoh nggak ada karena itu benda, dia minimal apa yang diproses data konsumen. Nah, validasi data konsumen ada data kata kerjanya, jadi tandanya di sini adalah proses validasi. Seperti itu yang minimal eh, yang mudah diingat gitu loh. Nanti yang selengkapnya itu semua ada di buku sih. Saya coba jelaskan sebagai gambaran awalnya aja, gambaran ringkas. Nah, lalu seperti ini kita contoh ya. Di sini ada konteks diagram. Ya, apa DFD, apa konteks diagram? Konteks diagram itu sebenarnya kita lihat dalam satu sistem. Ini adalah sebuah sistem food ordering system. Ini dalam satu umumnya dilambangkan dengan 0. Ya, konteks diagram itu DFD level 0. Nah, level 0 itu artinya level yang paling atas. Nah, lalu bisa dilihat, jadi ini sistem, anggap aplikasinya nih. Lalu siapa saja yang terkait menggunakan aplikasi ini? Ada konsumen, ada manajer, ada bagian dapur. Nah, umumnya data dari sini ke sini, data aliran ini apa aja? Oh, konsumen mengisi order, pemesanan makanan, lalu pemesanan makanan itu ditransfer ke kitchen, ya ke dapur, lalu udah itu di sistem ini akan memberikan kembali konsumen tanda terima gitu loh. Nah, ini datanya dulu ya menurut sini. Lalu untuk manajer itu ada laporan-laporannya. Nah, lalu dari diagram nol konteks ini itu dipecah. Jadi dijelaskan ulang lebih detail. Nah, dijelaskan lagi lebih detail nih tadi sistem nih proses-proses di sini. Nah, ini seperti ini customer order, receive transfer customer order. Pertama adalah ini pesanannya limpahkan ke kitchen, lalu masuk ke dalam proses lainnya. Update inventory, ya, inventory data. Jadi contoh dia order, kita bilang dia order satu stick ya, daging stick ya, gitu kita anggap. Nah, lalu kan di stoknya harus dikurangi nih, ini. Lalu di sini dicatat bahwa terjual satu stick gitu loh. Lalu lanjut lagi ke data ini, table yang mana menyimpan apa-apa sih penjualan. Jadi kalau kita bahasanya itu adalah table penjualan. Ini table stock gitu loh, table barang. Lalu semuanya ini diupdate kembali dalam proses untuk membuat report, kasih ke manajer seperti itu. Nah, lalu di level 0 ini, di level ini sebenarnya nggak hitung 0. Kalau di sini kita bisa anggap dia level 0, di sini nggak lagi gitu loh. Ya, walau di sini nggak, nanti masuk level selanjutnya ada ini level 1, nanti di sini ada selanjutnya lagi, bisa lagi ini dipecah level 2 sampai sejauh mana proses itu kompleks kita pecahkan lagi sampai beberapa level. Tapi umumnya orang buat sampai level 1 kadang sudah cukup, ada yang sampai level 2 itu aja. Nah, lalu ini berapa aturan dalam membuat data flow diagram ya, yang seperti ini. Tidak ada input tapi bisa ada output di dalam proses. Proses itu tidak mungkin nggak ada input keluar output ya, karena di dalam data flow itu nggak mungkin sebuah proses bisa berjalan sendiri mengeluarkan hasil informasi ya, dari mana asal informasinya. Nah, lalu masuk tapi nggak pernah keluar informasinya, itu bukan data. Kalau dia data oke, dia boleh masuk tapi nggak boleh keluar ya. Nah, ada data yang seperti itu, memang dia tempat penyimpanan ya. Tapi kalau ini kan dia notasinya not proses, jadi tidak mungkin masuk tapi nggak keluar. Nah, lalu berapa aturan lagi? Nah, langsung dari data ke data, nggak mungkin. Dalam sistem pasti data itu melalui sebuah proses baru bisa masuk ke data. Ya. Lalu orang masukin ke data juga tidak boleh. Jadi
kita bilang kota ini adalah entitas lah ya. Entitas itu bisa orang, bisa bagian tertentu seperti itu. Nah, lalu harus tetap dari proses baru bisa masuk ke data. Dari data proses ke orang, oke. Tapi dari data langsung ke orang juga tidak boleh. Hampir sama nih, kebalikan nggak bisa. Nah, ini beberapa rules ya, beberapa rules yang perlu. Nah, kalau yang dari sini, ini kenapa? Wah, panahnya sama, cuma bedanya AB, ini AA. Kenapa nggak mungkin AB? Ya, karena kan ini B, ini kan aliran data. Aliran datanya apa gitu loh, hampir sama dengan ini gitu. Eh, istilahnya yang mana? Yang ini nih, ini yang awal. Dia keluar aja, dia keluar nggak tahu prosesnya dari mana. Ya, kalau dia keluarin data A, oke, tapi dia keluar A dan B gitu. Ya, source-nya mana gitu loh. Umumnya sekali keluar, jadi kalau untuk menggambarkan sistem, buat tarikan yang lain itu B, tapi bukan seperti ini. Ya, dia boleh keluarkan data B, ya, tapi nggak dicabangin di garis flow-nya ini. Dia garis tersendiri B gitu loh. Itu boleh, tapi nggak seperti kalau cabang artinya sama. Data ini baik yang satu proses ini satu lagi sini itu sama datanya, makna datanya sama. Ini ada banyak lagi. Proses nggak bisa ke aliran data ya. Nah, untuk yang B, yang B nggak bisa, tapi A-nya sama, karena sama datanya, maknanya sama, dianggap bisa. Oke, maknanya perlu. Untuk proses kembali lagi datanya enggak, tapi kalau untuk bisa kembali lagi datanya, yang A, dia melalui proses-proses lainnya. Oke, nah level 1, saya jelasin lagi. Oh, sorry. Saya jadi salah. Diagram konteks seperti ini, level 0 seperti ini. Nah, ada beberapa proses, kita sebut dulu proses-proses besarnya. Lalu nanti di sini, ya. Nah, lalu yang tadi itu diagram konteks, setelah itu level 0. Level 0 kita tentukan prosesnya, lalu kita dari setiap proses itu kita jabarin lagi. Itu adalah level 1 DFD. Setelah nanti lewat masa UTS, kita akan banyak lakukan apalah latihan untuk buat DFD. Karena bahan saya cuma kebanyakan fokusin latihannya. Oke, DFD level 2. Nah, kalau DFD level 2 seperti ini. Ini ada proses yang ke-4.3 nih, prepare management reports. Ini kita mau lebih diperjelas lagi ya. Kita pakai level format management report lalu di print, karena di dalam level 4.3 itu kita jelasin lagi 2 proses ya, buat formatnya, laporannya, lalu mencetaknya seperti itu. Balancing DFD. Jadi balancing DFD itu contoh di sini source one, source two. Nah, istilahnya balancing itu untuk menstabilkan, tapi di sini kalau kita lihat kan ini nih di sini dia masuk payment dan kupon, kan tadi kita udah tahu dia dua data. Sebaiknya kalau memang payment dan kupon itu berbeda maknanya, kita buat dua, jangan kita paksakan dia menjadi satu garis. Nanti pada saat pembacanya data pada saat kita mereview ulang datanya itu akan jadi ambigu gitu loh, apa yang mau kita kirimkan datanya. Karena kan bisa saja payment dan kupon memiliki proses berbeda pada saat dilakukan uh, proses di dalam sistem gitu. Oke. Okay. Nanti bisa dibaca. Oke, okay. Use case. Use case ini kemarin kita udah coba ya.
kita udah buat ya. Saya yakin semua mudah-mudahan udah buat. Saya belum cek lagi cepat. Nah, use case diagram itu adalah untuk membuat menggambarkan nih sistem ini fungsinya apa-apa saja bagi orang-orangnya. Hampir sama dengan diagram konteks. Nah, kalau kita lihat diagram konteks yang tadi, yang di atas, nah ini sama ya, sistem ini apa bisanya apain aja gitu loh. Tapi diagram konteks ini dia di sini itu alirannya adalah aliran data. Ya umumnya adalah kata-kata benda gitu, namanya data kan, kata benda. Oke. Tapi kalau use case enggak, dia yang kita gambarkan dia adalah dia nggak ada. Nah di sini kita sebut prosesnya. Dia bisa ngapain itu prosesnya apa saja, bukan datanya yang dialirkan yang kita lihat, tapi prosesnya apa saja. Kayak contoh sistem reservasi, ya konsumen itu bisa mencari jadwal, ya kalau ada jadwal reservasi, lalu bisa buat reservasi, bisa bisa approve reservasi. Sorry, ini konsumen ya. Konsumen mencari jadwal, lalu membuat reservasi, beli dan bayar reservasinya, lalu udah itu request konfirmasi bahwa bisa atau enggak nih dari restorannya. Nah, lalu konsumen juga bisa mengorder makanan, aplikan itu ini kalau perusahaan meng-hire employee, ya seperti supplier bisa ngirim makanan, ya bisa lihat lagi data track sales inventory. Itu use case. Jadi use seperti yang kemarin juga sudah saya jelaskan, gampang. Kita lihat nih, actor adalah role, use case, dan system boundary. Cuma 3 bagian itu. Mana aktor? Aktor itu ini. System boundary itu ini. Lalu use case-nya ini. Ini kenapa ada yang namanya include, nanti ada extend gitu kan. Di buku juga nanti ada penjelasan. Include ini jadi maksudnya itu adalah purchase reservation itu di dalamnya ada include otorisasi credit card gitu loh. Ya, include di dalamnya. Extend bagaimana? Extend itu seperti tambahan. Ya. Jadi kadang bisa dijalankan, kadang maksudnya dia harus dijalankan, kadang enggak gitu. Tapi ini kita kebanyakan banyak include dulu gitu. Nah, activity diagram. Activity diagram itu menggambarkan tentang apa? Kalau di sini diceritakan bahwa saya lebih suka bahasanya gampang gini. Proses yang ada di dalam use case kita perjelas. Itu namanya kita memperjelas activity diagramnya. Ya, activity diagram. Jadi sebenarnya schedule ini ada aktivitas apa saja yang harus dilakukan user maupun yang dilakukan oleh sistem. Ya, paling gampangnya seperti ini. Contoh, basic notasinya itu adalah ini, dia tetap ada start dan ada end. Jadi sistem itu pasti digunakan sampai mana selesai proses ini. Ya udah, sampai di sana kita harus kasih end. Ya. Nah, lalu ini kalau ada branching, kalau fork ya, hampir sama lah. Merge gabungnya, join. Fork itu saya jarang pakai ya, tapi nanti coba bisa dilihat. Saya kebanyakan pakainya branching sejauh ini. Nah, lalu nah, kita contohin seperti ini deh. Awal start. Ya. Orang itu bisa pilih 2. Ya, usernya bisa pilih 2, mau daftar atau mau login atau mau daftar. Bagi user yang sudah daftar login, bagi user yang belum daftar daftar dulu. Nah, login ya udah langsung ke sini. Selesai. Ini kondisi untuk mau masuk ke sistem. Jadi login proses. Nah, lalu udah itu di sini dia register nih. Login dan register. Tapi di sini kita sebut bahwa di awal nih sistem tampilan awal nih.
kita pilihkan, dikasih pilihan login atau register. Per satu bagian ini umumnya kalau kita paling gampang ya, paling gampang itu kita anggap satu page gitu loh. Satu page itu bisa ngapain aja ya. Nah, lalu di sini klik enter, ada proses complete registration form, diisi ini. Isi, masuklah di sini, lalu dipastikan kalau formnya oke, masuk ke sini, kalau formnya nggak benar, akan kembali ke form itu tadi. Jadi muncul nih kesalahan, kayak contoh password harus minimal 8 karakter, seperti itu. Nah, disinilah nanti untuk dia akan kembali ke tampilan sini, di sini untuk ngeceknya. Ada beberapa buku juga menuliskan di sini ada suatu contoh validasi atau apa gitu. Nah, nama-nama proses. Oke. Submit registration, setelah itu udah selesai gitu. Tandanya dia juga udah eligible untuk masuk ke dalam sistem. Nah, setelah masuk ke dalam sistem, dibuat lagi nih tampilannya. Kan dia udah bisa nih cari menu nih, menu. Lalu dia bisa call to order pizza atau call to order pizza, lalu take delivery. Ya. Kalau ordernya not okay, return pizza. Ya, pizzanya nggak jadi atau apa. Ini tergantung sistem mana, konsumen atau apa. Tapi kalau kita kaitkan dari yang di atas, kita anggap itu untuk konsumen. Ya, pizzanya dikembalikan. Lalu udah itu kalau nggak, kan nggak usah bayar kan. Kalau dikembalikan salah nih, ya sampai ke titik N. Lalu kalau udah oke, pizzanya benar, sesuai orderan, ya bayar. Baru bisa masuk ke N. Kalau nggak bisa. Gitu. Nah, itu activity diagram. Nah, sebenarnya activity diagram sebaiknya dibuat yang seperti ini. Tahu bahwa di bagian proses-proses ini bagian mana gitu loh. Nah, ini ada pakai yang fork nih. Nah, ada yang branch, ada yang fork. Kalau fork itu saya baca ini put available inventory, lalu prepare invoice. Tandanya fork ini adalah proses yang sebenarnya wajib. Jadi dia kalau jalan receive order, dia tetap lakukan A dan lakukan B. Seperti ini. Tapi kalau branch, dia ada pilihan apakah dia akan lakukan yang ini atau dia akan lakukan ini sesuai dengan hasil branchingnya, hasil validasi yang ada di sini. Jadi lebih enak disebut adalah validasi. Nah, bentuk buat system activity diagram sebaiknya memang kelihatan ininya. Purchasing, bagian purchasing nanti akan melakukan proses ini. Fulfillment, ya fulfillment itu bagian pembelian. Ya, seperti ini customer service-nya nanti yang terima order lalu masukkan pool available inventory, jadi bisa tarik data inventorinya sesuai order ya. Nah, fulfillment jadi dia kalau udah oke, purchasing-nya udah oke, semuanya baru dia lanjut kirimkan nih. Di sini juga dia catat invoice-nya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebagai sistem ya tandanya sistem yang bagus itu ini orang, ini yang jualnya, ini yang mencatat uang supaya nanti di akhir itu bisa cocok gitu loh, close order gitu. Ya, close order tuh bagi customer service. Setelah oke, ya close ordernya. Kayak kita datang ke pesanan pizza atau apa, oke, datang kita pesan nih customer service yang input nih kan, oh dia pesan ini gitu kan. Lalu udah itu nanti yang belakang yang ngerjain. Oke. Kalau kurang, dia hubungi purchasing, tolong belikan sesuatu gitu. Tapi kalau udah tepat semuanya barangnya ada, ya udah dilakukan lalu ordernya dikirim gitu. Nah, ini kalau kita sebut di pizza ya ini adalah dimasak nih, mulai dimasak ya. Kalau ini yang dia kirim express atau tidak ini kan enggak masak. Oke. Nah, jadi pizzanya atau dimasak bisa nggak pizzanya gosong atau apa dibalikin lagi dan dimasak ulang. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah siap, balikin, oke. Invoice-nya dibuat di itu, lalu udah itu terima dulu pembayarannya di kasir. Oke, terima pembayaran. Sini tinggal nunggu ambil barang selesai. Dan gitu.
Nah, BPM, Business Process Modeling. Business Process Modeling itu adalah kita menggambarkan istilahnya apa ya, bahasanya dia tidak terlalu teknis, tapi dia benar-benar lebih sudut pandang bisnis perusahaan, operasional perusahaan. Jadi kalau yang tadi 3 itu use case, activity, dan data flow diagram, apalagi data-data jelas itu teknis, kita menceritakan aliran data. Nah, main use case itu juga sebenarnya teknis, ya teknisnya itu gimana? Dia mau tahu bahwa sistem yang nanti mau dibuat itu bisanya apa saja. Jadi aplikasinya bisanya ngapain aja. Jadi kita bilang fitur-fitur aplikasi bisanya apa aja. Nah, itu di use case. Nah, use case-nya, setiap fitur-fiturnya itu dijelaskan di activity. Sehingga ketiga bagian ini adalah lebih ke arah technical, penggambaran technical. Nah, sedangkan business process modeling itu penggambaran bukan ke arah technical gitu. Dia lebih menggambarkan bisnis apa adanya, ya seperti itu. Karena kenapa fungsi dari proses bisnis proses modeling ini, ya itu adalah nanti untuk menganalisa bahwa sistem yang dijalankan saat ini atau sistem yang akan dilakukan ini, umumnya contoh kalau kita pakai BPM ini untuk menggambarkan sistem sekarang, fungsinya adalah untuk menganalisa sistem yang sekarang itu bagusnya bagaimana gitu, sebagus apa gitu, atau kita lihat ada kekurangan yang di mana sistem ini dari gambar itu. Nah, tapi kalau kita mau membuat BPM untuk sistem yang akan datang, tandanya kita mengharapkan ke depannya itu prosesnya seperti ini gitu. Yang tepatnya seperti itu. Nah, jadi tergantung ini BPM ini digambarkan untuk yang kondisi sekarang atau kondisi akan datang. Nah, notasinya itu adalah event, activity, gateway, dan flow. Ya, event itu apa? In business process modeling ya. Ya, trigger proses, umumnya tentang proses, lalu aktivitas in business process modeling on an action that must take place for process to be completed. Oke. Okay. Lalu udah itu gateway. Gateway itu in business process modeling, decision point, flow alirannya. Nah, kalau bisa dibilang event itu adalah awalnya mau ngapain, proses ini mau ngapain, oke, masuk ke aktivitas apa kalau proses ini, aktivitas ini. Jadi dilihat dari sisi sistem. Nah, di sini simpelnya ini, jadi browse menu, call to order, pizza, take delivery. Oke, di sini tentukan order atau tidak. Oke, pilih ya, pay for pizza, return pizza. Lane. Flow sequence, flow default, dan flow message. Ini di sini kita nggak pakai contoh ini. Biasa sih memang langsung aja dulu. Nah, di sini baru kita bisa kelihatan fungsi dari flow message-nya bagaimana. Nah, simple BPM company untuk HR, untuk manajer event-nya apa nih? Ya, event-nya ini dia ada tulis, saya nggak tampilkan. Kita baca aja dulu. Manajer itu membuat iklan, create ad. Oke, lalu iklan itu di-review. Ini tandanya untuk membuat ini untuk apa ya? Untuk buat iklan lowongan kerja. Nah, kalau di sini, oke, kita lihat ya, manajernya buat iklan. HRD-nya mereview iklannya oke nggak? Oke, langsung dia posting iklannya. Posting iklannya, ini tadi proses apa? Yang titik-titik ini flow message. Message-nya ke applicant. Nah, ya. Sequence itu tanda yang di dalam sistem, flow message itu adalah yang keluar sistem. Ya, jadi informasi yang keluar ke sistem dari sistem. Lalu kirimlah ke aplikan itu yang melamar ya, pelamar. Oke, lalu sampai di sini lalu aplikan mereview, kirim kembali. Oke, baik, saya ikut di hari ini, mungkin mau interview ya. Lalu prosesnya notify manager, dikirimkan ke manajernya, evaluate aplikan. Jadi semua total yang oke, udah oke, kasihkan ke manajer. Manajer
Oke, tentukan interview. Ya, yang selama interview, ya, no, dia kasih tahu HR, dia nggak mau yang orang ini, gitu kan. Lalu kalau yes, take part in interview lagi. Ya, mungkin di perusahaan ada berapa interview. Ya. Oke, lalu evaluate applicant. Nah, setelah itu kasih tahu HR lagi, notify applicant-nya, lalu dikirim email, decide, ditentukan mau atau enggak dia kerjanya. Kalau ini untuk applicant, tapi kan untuk sistem yang ada di perusahaan, dia sampai sini setelah dia notifikasi, oke, sisa selesai untuk yang sistem di HR. Gitu loh. Nanti tinggal masuk sistem apa? Lanjutan itu adalah sistem penerimaan. Kalau ini kan hanya iklan vacancy, ya, lowongan kerja. Nah, nanti kalau memang untuk dia jadi, oke, tanda kelanjutannya adalah sistem penerimaan gitu loh. Ya, itu akan digambarkan dengan proses berbeda karena udah konteksnya udah beda gitu. Oke, ini BPM. Nah, lalu kita juga akan masuk ke pertemuan 8. Pertemuan 8 ini tentang structuring sistem data requirement. Nah, sejauh ini pertemuan 7 ada yang mau nanya dulu? Nggak ada, Sir. Nggak ada ya? Bentar ya. Oke, lanjut lah ya. Oke, tapi saya takut lupa. Ini di pertemuan 7 kalian coba nih baca di buku, sebenarnya juga ada ya buku yang saya kasih, kalian cari, jelaskan proses ini. Jelaskan itu dia pakai kayak ketik aja. Oh, pertama-tama konsumennya kemana, ini kan kelihatan nomornya, pasti nomor 1 dulu nih, konsumen ngapain gitu loh, atau ini prosesnya tentang apa nih, dia FD web store nih untuk apa, toko, ya, awalnya konsumen ngapain nih ceritanya, ya, atau lain nih, dari mana mulai, ini ada konsumen ini karena dia mungkin supaya lebih rapi, ya, dia buatnya seperti ini, ya. Jadi jelaskan proses ini, ya, di dalam sebuah word lah, ya, ketik aja. Konsumen akan melakukan ini, mengorder, mengirimkan data apa. Jadi contoh gampangnya gini. Pertama yang mana nih? Ini satu ya, browse katalog. Nah, kita tahu prosesnya umumnya konsumen datang nih, ya, product item request. Oke. Konsumen melakukan pencarian produk yang dia inginkan di katalognya, proses browsing katalog, atau konsumen melakukan browsing katalog, gitu kan, mencari-cari produk yang dia inginkan. Lalu dia tentukan nih, contoh dia memilih produk atau item, ini tulisannya item profile. Oh, konsumen memilih produk, oke, lalu udah itu melalui katalog, oke. Nah, seperti ini aja kata-katanya, konsumen beli produk melalui katalog, ya udah, katalog itu diambil data dari inventory, ya, produk itemnya, lalu dibalikin produk profilnya. Produk profile itu artinya rincian produknya seperti apa gitu. Lalu udah itu konsum lalu
konsumen memilih nih itemnya apa aja, dia pilih nih. Oke, dia request, dia pilih mana-mana barang yang dia mau, lalu udah itu dia masukkan ke dalam yang dia pilih, masukkan ke dalam shopping cart. Oke, yang dia pilih dalam shopping cart. Shopping cart-nya ditampilin kembali ke konsumen melalui proses ini. Ya, dijelaskannya lalu udah itu yang bisa kalian jelaskan detail lebih baik. Jadi pelan-pelan dibaca karena ini kan waktunya juga takut kalau saya pelan-pelan baca ini nanti mepet nih saya buat ceritanya. Ya, tapi ceritanya ini adalah tentang website website jualan gitu loh. Kalian bisa pelan-pelan dicek. Jadi cara bacanya tahu ya, ini prosesnya, ya, ini entitasnya, kayak orangnya, ini datanya, ini aliran datanya. Udah bisa buat cerita. Jawabannya kan ada di sini, tinggal dikarang ceritanya sesuai dengan gambar ini. Oke. Oke, lanjut ya. Kita ke pertemuan 8. Nah, lalu Information System Analysis and Design. Pertemuan 8 ini tentang structuring system data requirement. Kita tahu bahwa kita tadi udah buat yang namanya data flow diagram. Kita juga sudah punya gambaran yang namanya table-table apa saja yang kita butuhkan. Sorry, bisa juga data ya. Kita nggak sebut table dulu, kita sebut data. Ya, tapi kalau yang paling gampang bahasanya adalah kita paling gampang nih kalau saya ya buat sistem paling gampang itu table. Tapi sebenarnya dalam implementasinya seharusnya kita melihat itu data apa saja. Nah, lalu structuring system data requirement itu adalah kita memperinci lagi data itu kita butuh apa saja gitu. Nah, inilah di pertemuan 8 ini kita dikasih beberapa tips supaya kita tahu bagaimana untuk menggali bahwa data-data jenis apa yang kita butuhkan gitu loh. Nah, penggambaran data itu adalah dengan ER modeling. Jadi di dalam penggambaran perancangan nanti kalau kalian buat skripsi itu ada namanya entity relationship diagram. Nah, inilah ER. ER itu singkatan dari entity relationship modeling. Di sini dia pakai kata modeling. Ya, biasa kita ada pakai ERD, entity relationship diagram. Nah, untuk bagaimana tahu entity data itu apa saja, nah, di sini ada nanti beberapa cara yang bisa dibagi. Pertama kita tentukan, kita bayangin dulu konseptual data modelingnya seperti apa. Nah, konseptual data modeling itu sebenarnya kita udah gampang karena kita udah dimulai berdasar dengan yang namanya data flow diagram. Jadi kita nggak pusing gitu loh. Kalau memang enggak, ya kita bisa mulai dengan cara seperti ini. Nah, kita tahu bahwa SDLC, System Development Life Cycle, SDLC, itu terdiri dari kan planning, analysis, design, implementation, maintenance. Nah, IR ini ada di bagian mana gitu loh. Kita membutuhkan IR itu mulai dari awal sih sebenarnya. Dari planning, kita udah planning IR itu entity relationship-nya apa-apa saja. Planning-nya ada, analisisnya ada. Oke. Okay? Tuh. Jadi sebenarnya kalau kita pakai konteksnya, konteks menggambar sistem, kita bisa mulai dari yang awal, kalau saya sebut use case. Setelah use case, ya kalau kita nggak use karena kalau kamu berawal dengan use case, kamu akan menggunakan sistem yang dipakai UML, Unified Modeling Language, ya bahasa modeling unified gitu. Nah, lalu kalau kita berawal dari dulu-dulunya sebelum ada UML, ya itu kita pakai yang data flow diagram sehingga kita udah tahu nih tabelnya. Nah, kalau pakai UML kita nggak tahu nih masih buat use case, masih buat activity, baru kita ada gambaran data seperti apa. Nah, baru kita bisa mulai buat entity relationship diagram seperti itu. Nah, ini contohnya deh.
Ya, data-data tadi kita tahu nih kita butuh data apa saja. Oke, data barang, data penjualan, lalu data produk seperti itu. Ya, data barang, data produk sama. Oke. Nah, data pengiriman, data supplier gitu. Nah, itu kita semua gambarkan apa aja. Lalu apa hubungannya data ini dengan yang lain gitu. Untuk supplier hubungannya dengan item ya, karena kita beli barangnya kan dari supplier kan gitu kan. Nah, di dalam data barang supplier juga item kita juga butuh data pengiriman gitu loh, shipment. Ya, barang itu kan dikirim melalui pihak ketiga, kurir kan. Ya pasti dong selama kita beli barang itu apa barangnya mau dikirim pasti ada ngikutin data gitu. Data kan dia pakai truk nomor berapa, nomor polisi berapa, supirnya siapa, kan gitu. Itu kan untuk supaya kita analisa lebih jelas nantinya. Dan jika terjadi masalah, kita bisa lebih memisahkan mana bagian mana, tanggung jawabnya punya siapa gitu. Itu juga berdasarkan data. Kenapa kita pisah data itu lebih detail? Ya karena itu. Pertama karena kebutuhan, kedua karena untuk menghindari resiko. Makanya kita buat datanya itu lebih detail seperti itu. Ya, lalu supplier, item, shipment hubungannya apa? Nanti kita akan lihat nih, ini ada hubungannya nih. Nah, ini hubungannya adalah mandatory many. Mandatory one itu artinya one to one, ya artinya dia minimal harus ada satu mandatory one, ya mandatory one, oke, minimal harus ada satu, hubungannya dengan yang lain satu minimal. Nah lalu kalau optional one, dia boleh tidak ada data, boleh juga satu, itu optional one. Paling banyak juga satu gitu. Nah kalau optional many, dia boleh nggak ada, juga boleh banyak hubungannya. Bagaimana ceritanya? Kita contoh nih. Supplier di sini kan adalah many mandatory kan. Ya, many mandatory kan. Mandatory many lah bahasanya. Mandatory many. Hubungan supplier ke item. Itu ceritanya bagaimana? Supplier minimal harus ada satu, baru bisa itemnya ada kan. Kan kita beli barang dari supplier. Kalau itemnya ada, tapi nggak ada supplier, aneh kan? Di dalam cerita data itu ya aneh. Ada barang kita nggak tahu barang ini kita beli dari mana, sehingga ceritanya itu adalah mandatory one, supply mandatory one kalau hubungannya dengan item. Tapi boleh banyak, boleh ada supplier A, B, C, D, E, F, G gitu loh. Oke, lalu di cerita di item nih masih di garis ini item. Item terhadap mandatory apa? Ya, item ini boleh nggak ada. Saya punya supplier tapi saya belum pernah beli barang sama dia. Sehingga saya ada data supplier, tapi saya nggak punya data item. Masih boleh, optional kan, kosong, nol. Tapi saya boleh banyak. Saya supplier A, tapi saya jual produk ke perusahaan ini bisa ada 30-40 jenis produk. Itemnya banyak, boleh. Nah, inilah cara berpikirnya. Seperti itu. Ya. Oke, nah ini kita baca lagi contoh. Supplier ke shipment. Ya, mandatory one. Tapi nggak banyak. Ya, shipment dia adalah informasi pengiriman. Jadi informasi satu pengiriman sudah pasti dia ada satu supplier ya dan satu pengiriman. Jelas ya, pengiriman. Oke. Tapi di sisi shipment boleh banyak ya. Seperti itu ya. Sense. Dia kirim ya satu shipment gitu loh. Tapi di shipment itu ya bisa banyak data 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 shipment dari suppliernya, send by shipment-nya bisa banyak. Gitu. Shipment-nya juga bisa kosong kan gitu. Oh, ada data shipment tapi nggak ada data suppliernya. Gitu. Nanti kita bisa lihat lagi ini membuat cardinality ini hubungan ini tergantung dari proses bisnis. Ya, proses bisnisnya mau seperti apa. Bisa saja ini berubah. Ya, contoh nih, kalau kalian mungkin nanti buat cardinality-nya ini, ya tolong beri alasan gitu loh.
Kenapa saya buatnya berbeda? Mungkin kalian akan membuat sistem yang sama seperti itu, tapi cardinality-nya berbeda ya. Alasannya apa? Itu yang harus jelas. Karena membuat cardinality itu nggak punya aturan yang ketat harus seperti ini, enggak gitu. Tergantung proses bisnisnya. Saya ulangi lagi, tergantung proses bisnis. Makanya yang perlu dipahami itu proses bisnisnya, penggunaan penulisannya gitu. Supaya kenapa kita harus gambarkan sedetail ini? Supaya itu tidak terjadi miskom saat kita melakukan analisa dan kita kasihkan ke uh, orang yang mungkin akan merancang sistem ini lebih jauh lagi. Contoh, kalian kan di sini saya nggak tahu kalian TI ya, TI. TI itu kalau kalian gabung ya TI IC saya nggak tahu. Tapi kalau TI kan umumnya ada technical, dia akan melakukan perancangan sistem membuat. Oke. Tapi menganalisa sistem itu umumnya anak SI. Nah, hasil analisa itu adalah yang dia gambarkan seperti ini. Lalu dia kasih ke orang TI untuk membaca. Orang TI itu kalau istilah mereka sudah sepakat bahasanya ini adalah mandatory one, ini adalah mandatory many, makanya dengan membaca ini orang TI itu udah gampang. Kan ini maksudnya ini gitu loh. Oke, sesuai. Jadi nggak perlu lagi banyak nanya-nanya, telepon, meeting beberapa kali hanya untuk memastikan ini apa ceritanya gitu. Ya, makanya penggambaran itu lebih jelas. Semakin lebih jelas, artinya kan mengurangi waktu dan effort untuk komunikasi. Itu lebih baik gitu loh. Tapi jelas gitu. Memang nggak ada komunikasi yang terlalu banyak, tapi jelas. Ya, gitu. Makanya fungsinya kenapa? Wah, kita harus belajar banyak diagram ini itu ya nggak bukan bukan maksudnya apa. Tapi fungsinya kalau kalian kerja ya kalian kan TI atau mungkin kalian juga jurusan SI ya gabung ya kalau kalian kerja kalian nggak bisa buat program tapi kalian bisa menggambar ini itu juga dibutuhkan ya di lapangan kerja. Kenapa? Ada satu bagian ya ini kalau kalian belajar sedikit tentang sistem informasi ya sistem informasi itu ada faktornya itu adalah ada beberapa komponen sistem informasi. Pertama itu adalah hardware software kita bisa sebut ya hardware software prosedur ya people itu paling gampang ya hardware software prosedur people ya ada hardware, ada software, ada prosedur bisnis ya, SOP, ya, aturan-aturan dalam perusahaan gitu. Lalu baru people orang. Nah, orang teknik, orang TI itu umumnya berkutat dengan hardware dan software. Oke. Nah, orang SI umumnya itu akan berusaha untuk membuat ya, untuk menggabungkan ini semua empat komponen ini ya ke dalam sebuah sistem. Ya. Sistemnya kalau yang kita lihat kan aplikasi ya itu software dan itu termasuk hardware di dalamnya contoh. Tapi prosedurnya kenapa harus ini dulu, kenapa nggak ini dulu? Itu kan yang nggak kita terlihat. Tapi itu harus didesain, harus ditentukan supaya yang membuat software itu jelas. Nah, penggambaran sistem ini itu bagian dari bagaimana kita mengkomunikasikan kepada tim teknikal ya dari sisi people dan sisi prosedur. Nah, sehingga orang SI itu juga bukan berarti nggak dibutuhkan ya, tapi umumnya banyak ya sekali orang-orang SI itu beranjak dari TI gitu loh. Nah, itu tadi sedikit ya agak out of OTT lah ya, tapi ini bisa memancing kalian supaya ngerti gitu loh, posisi kalian belajar ini ada di mana gitu. Nah, gathering information from data modeling ini nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan di dalam sisi bisnis yang bisa kalian terapkan. Nah, apalagi nanti kalau kalian buat skripsi atau apa, ini gampang. Contoh nih, dosen kalau kalian nanti mau buat skripsi, jangan cuman hanya berpikir, oh ya udah, nanti pakai yang lama, cara-cara lama ngerjain gitu loh. Ya enggak, konteksnya apa gitu loh. Bisnismu sama persis juga tidak selalu
proses di dalamnya, aturan-aturan bosnya kan masing-masing beda kan gitu. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini bisa diajukan. Fungsinya untuk apa? Nah, kayak seperti pertanyaannya, what are the subject object of atau object of the business, atau what type of people, place, thing, material, event, dan used to interact ya di dalam bisnis ini. How many instance of each object might exist? Ya, yang seperti ini hasilnya apa? Ini kita bisa tahu data entities itu apa dan deskripsinya. Dengan mempertanyakan hal-hal seperti ini dan lingkup bisnisnya, kita tahu primary key-nya apa dengan kita nanyakan gitu. Ini sebenarnya sedikit panduan supaya mau buat analisa maupun buat desain perancangan itu mulai ada gambaran. Kita nggak blind ya, gitu. Misalnya buta gitu, nggak tahu mau mulai dari mana, tapi induan yang bisa kita gunakan. Oke. Ini nanti bisa dibaca ya, bahasa Inggris kan bisa kalian translate ya. Yang penting yang kita dapatkan dari pertanyaan, kita bisa tahu informasi ini yang bisa kita taruh di dalam data ya, penentuan datanya. Nah, seperti ini contoh. Dikasih form ini, dikasih informasi data seperti ini. Ini kalau kita lihat ada order number, ada customer number, kita anggap ini ya, atau faktur bon lah. Orang beli barang kan dikasih tahu bahwa belinya nomor berapa, tanggal berapa, siapa yang beli, ya kan? Oke, barangnya apa saja, belinya ada titinya dan harganya berapa gitu, seperti itu. Nah, ini bon kita anggap. Ya. Nah, dari seperti ini. Nah, kita kalau masuk ke perusahaan, kita mau analisa perusahaan yang udah berjalan umumnya, baru dong mulai memikirkan sistem gitu. Yang baru-baru awal-awal ya kayak startup itu tandanya memang dia mau sebuah proses itu berawal dari teknologi. Tapi umumnya kan kita sekarang masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang operasional lapangannya ya sebenarnya bilang dibutuhkan sistem untuk skala kecil, kita bilang dia belum tentu butuh komputer, butuh sistem, enggak. Tapi kalau dia udah naik level ke skala tertentu, ya dia butuh komputer. Pada saat dia butuh jasa kalian. Kalian datang untuk analisa, dikasih bon ini, gitu loh. Ya udah tentukan data apa saja yang dibutuhkan untuk disimpan di dalam sistem. Dari sini kira-kira kalian bisa dapatkan beberapa data ini. Ya, data-data seperti ini nih, order number-nya, order date-nya, ya promise date-nya, product number-nya, seperti itu. Ini mungkin data-data ini yang kalian baca, kalian rasa, ya ini harusnya disimpan di sistem. Dan kalian melihat proses bisnisnya, juga ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan di dalam sistem. Seperti itu. Nah, apabila seperti itu, ya udah, tandanya ini berjalan gitu loh kan. Kalian bisa gunakan. Nah, karena ini loh data yang akan saya simpan. Ya, ada kalian catat seperti itu dari satu bond itu. Nanti mungkin ada data lainnya, ada laporan lainnya. Oke, lalu entity relationship diagram. Nah, ini beberapa entity ER diagram ini itu terdiri dari cardinality, ada entity types-nya, atributnya gitu kan. Ada relationship degree, unary, binary, ternary, ya. Kita lihat aja contohnya. Nah, entity type itu kita sebut yang di sini, ya, kotaknya, entity type. Oke, nanti ada atribut, ada relation. Jadi cuma 3 sebenarnya yang penting kita lihat, dan cardinality 4 ya, 4. Nah, entity type, a collection of entity to share. Kalau kita bisa sebut entity type itu yang tadi kayak concern supplier atau apa. Nah, bagaimana menentukan entity type? Itu menamakan entity type itu ada beberapa aturan, ya. Single noun, ya, artinya harus nama benda. Kayak entity type name should be descriptive, ya, harus jelas, tertulis jelas tentang apa di dalam proses. Contoh nih, ada perusahaan yang menamakan, contoh ya, bagian keuangan itu kasir. Ada yang di perusahaan itu bagian keuangan itu dibagi 2, ada kasir, ada akuntan atau ada finance, akuntan atau finance kata-katanya nih, ya kan. Nah,
Ada yang contoh bagian kurir gitu kan. Kurir disebutnya mungkin selain kurir apa kata-kata lain, pengiriman kan gitu. Nah, tergantung di perusahaan itu lebih suka dia sebut kata kurir atau dia sebut kata pengiriman gitu loh. Nah, ya pengiriman tergantung. Jadi kayak bahasa-bahasa itu lebih bagus bahasa-bahasa yang memang awam ada di perusahaan gitu. Nah, lalu cuman satu, apabila setelah dikumpulkan kata-kata itu atau entity type itu ada yang sepertinya ambigu antara ini dan ini, tolong diperjelas ya. Ini harus diganti dengan kata-kata ini supaya di dalam sistem nanti kalian buat menu atau buat tampilan kata-katanya ya jelas gitu loh. Yang ini ya tentang ini, yang ini tentang ini gitu. Ya. Lalu an entity type name should be concise. Nah, concise itu kalau bisa ringkas mungkin, tapi jelas intinya dia harus jelas. Even entity type should be named for the result of the event. Ya, kadang juga entity type itu dikasih nama sesuai event. Jadi contoh nih, event itu artinya kan ada suatu tindakan ya. Nah, contoh entity type-nya itu namanya apa? Pembelian. Ada yang namanya apa? Penjualan. Nah, seperti itu. Itu bisa jadi sebuah entity type. Oke, lalu ini guideline-nya. Kalau mau lebih jelas bisa baca lagi ada tambahan informasinya. Tapi yang saya jelaskan yang di sini 4 ini yang lebih penting, Nah, ini ada guideline-nya. Contoh ini dulu gitu. Oke. Lalu setelah itu kita tentukan atribut. Setelah kita tentukan entity type-nya, jadi contoh nih, kita tentukan penjualan. Oke, penjualan. Atributnya apa? Jadi di dalam penjualan ini kita butuh data apa saja. Yang pasti nomor order, ya, nomor penjualan, tanggal penjualan, total penjualan, contoh ya. Ya tergantung perusahaannya butuh sampai mana. Lalu eh, pengirim, data pengirimnya siapa kan gitu. Ya. Itu namanya atribut. Jadi di dalam entity itu di dalamnya biar lebih jelas atributnya apa gitu loh. Nah, atribut itu juga harus namanya noun ya, nama benda. An attribute name should be unique. Seharusnya unik. Nah, lalu to make an attribute name unique and for clarity. Jadi harus unik dan jelas. Nah, jika terjadi ya uh, similar atribut. Jadi contoh ada kata-kata yang hampir sama di beberapa entity, kita harus pastikan dia sama atau tidak. Kalau sama isinya, mungkin kalian bisa namain dengan sama. Tapi kalau memang dia punya arti yang berbeda, cari cara bagaimana nama itu dibuat berbeda. Jadi ada pembedanya. Supaya lebih jelas. Kata-kata ini ya untuk ini, kata-kata ini untuk ini. Seperti itu. Oke. Nah, seperti contoh nih, entity untuk orang itu ada employees dan patient, itu kan masing-masing punya atribut berbeda. Kalau patient kita atributnya apa? Nama pasti ya, alamat, bla bla bla. Tapi minimal patient itu kita pasti ada data tentang apa ya? Catatan kesehatan dia dulu sebelumnya pernah sakit apa. Itu kan beda ya. Karena dia punya atribut artinya history history dari penyakitnya apa. Employee, atribut employee apa sama dengan student? Kan beda. Employee itu kan pasti minimal apakah kita ada tulis gaji atau masa kerja lah minimal kan gitu. Ya. Nah, itu atribut. Nah, jadi student ini entity-nya, di dalamnya ini ada atributnya. Oke. Lalu value attribute dan repeating group. A set of two or more multi-value attribute that are logically related. Jadi macam multi-value attribute. Jadi atribut itu bisa beberapa nilai. Ya, bisa beberapa nilai. Multi-value attribute itu ini skill. Repeating group itu adalah ini. Dikumpulin nih. Nah ini. Kalau hanya di atribut dikasih kurung kurawal itu multi value.
Ya, dia bisa angka 1, angka 2, angka 3 itu mungkin skill-nya itu adalah skill A, atau 2 itu skill apa gitu, atau dia bisa banyak, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi 1,2,3 ada seperti itu dalam database. Saya lupa nama tipe datanya apa, tapi memungkinkan untuk database seperti itu. Lalu repeating group, nah ini seperti ini kalau memang sudah depth name-nya itu depth age, depth relation. Ya, itu tergantung nanti. Ya, umumnya yang seperti ini kan saya nggak tahu kalian belajar database ya, database yang namanya normalisasi. Nah, yaitu ini nanti pasti kalau ketemu yang seperti ini kita akan normalisasi menjadi tabel terpisah. Gitu. Oke, lanjut. Entity relationship diagram. Ya, oke, required attribute itu atribut yang memang wajib ada. Optional atribut itu isinya boleh kosong kalau optional. Composite atribut itu artinya dua atribut ini dijadikan satu baru punya makna gitu loh, composite. Jadi contoh sebuah data KTP gitu. Ada kalau hanya berdasarkan nama, ada nama Andi itu mungkin akan ada beberapa orang yang sama. Tapi Andi yang tinggal di Medan sama Andi yang tinggal di Jakarta itu punya makna berbeda gitu loh. Sehingga untuk composite atribut yang itu minimal harus Andi nama sama alamat, bahasanya seperti itu ya. Oke, seperti itu. Derivate itu adalah sebuah atribut yang memang nilainya itu bisa dihitung dari yang lain. Contoh derivate atribut itu ini employee age, jadi umur itu bisa dihitung kan. Nah, lalu derivative-nya dari mana? Dari of birth, tanggal lahir. Jadi umur itu bisa dihitung dari tanggal lahir. Jadi lalu ini ada entity relationship, ini menggambarkan relasinya antar entitas. Jadi selain kita bisa buat entitasnya, kita tahu apa-apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi, lalu kita buat hubungan antara itu. Nah, employee dengan course itu ada materi pelajaran, ya pelajaran kita anggap lah ya. Jadi ya istilah karyawan itu disuruh harus ada menyelesaikan pelajaran ini gitu loh. Ada course tertentu di perusahaan. Nah, jadi dia harus menyelesaikan complete course ya, employee complete course. Ya, contohnya data si Chen ini bisa dia selesaikan course C++, Java dan VB. Melton ini C++, COBOL dan Perl seperti itu. Ini kenapa ada yang titik-titik ya? Ini tergantung kalau memang maknanya dia itu adalah bahasanya ini dia pasti kalau terisi ya terisi, kalau enggak ya. Ini mungkin titik-titik ini dia punya makna tersendiri ya. Ya. Saya sih kurang tahu nih titik-titik dia pakai untuk apa gitu loh, memaknakan apa. Apakah hanya untuk membedakan supaya enggak terlalu banyak ya. Tapi kalau saya rasa mungkin di sini kita lihat nih. Celco mengambil Java. Ya, ini anggapan. Tapi belum selesai. Nanti di sini contohnya nggak kelihatan. Tapi belum selesai, dia belum finish course-nya, belum selesai, dia belum tamat gitu. Tapi yang ini yang lain mungkin mengambil course yang ada yang dia tuju. Lalu nah, untuk menamakan relasi itu dinamakan dengan dengan apa ya, kata kerja, verb ya, verb phrase, dan avoid vague name. Jadi harus jelas, tidak boleh ada istilahnya ambigu ya, bahasanya seperti itu. Degree, the number of entity type that participate in relationship, unary relationship, jadi ada binary, ada ternary. Itu kita abaikan dulu, karena nanti kita kalau lihat contoh ya kita bisa tahu nih. Ya, ini kan unary. Binary itu 2. Nah, seperti ini binary. Ada ternary. Ternary itu nanti ada 3 entitinya. Nah, lalu udah itu ini one to one to many, one to one, seperti ini. Employee ini one to one.
employee parking space. Jadi satu employee, satu parking space ditentukan. Jadi product line, one to many. Jadi produk lainnya itu produknya apa. Jadi kategori lah bahasanya. Kategori produknya ini bisa banyak produk. Nah, kategorinya pembersih lantai, kan bisa banyak merek nih. Lalu ada itu student course, jadi many to many. Satu course bisa diikuti banyak student, satu orang student bisa mengikuti banyak course, seperti itu. Nah, ini ada contoh. Vendor, warehouse, part, dan shipping mode, unit cost. Nah, yang tadi A, unary relationship. Nah, unary. Nah, B, binary, hubungannya dua. Lalu di sini ada ternary. 3. Oke, di sini ada bill of material many to many relationship ya. A itu adalah many to many, item dengan item quantity ya di sini. Has component quantity. Item itu punya kita kasih data quantity. Oke, kita nanti nggak sampai seribet inilah kita buat. Nanti saya bisa kasih contoh, cuma kayaknya di belakang ini nggak ada. Nanti cardinality ini yang tadi saya sebut ya, many to many, one to many, seperti itu. Ya kayak movie, ya ada yang dia cari gambarnya seperti itu. Ya. Movie ke DVD, minimal satu nama film bisa banyak DVD-nya. Ya ini kayak contoh kita anggap penyewaan DVD lah. Nama judul filmnya satu, ya dia bisa ada stoknya beberapa keping DVD. Nah, seperti ini. Ya cardinality. Bisa juga ada nama movie-nya tapi belum punya koleksi DVD gitu loh. Ya, bisa 0. Ini patient, employee. Nah, ini bisa lihat contoh. Kalau lihat ini kurang ngerti, kita bisa lihat ini. Mark ini visit pertama. Sarah itu bisa visit pertama, visit kedua. Elsie itu visit pertama. Bisa banyak gitu loh. Employee project. Nah, ini kalau yang many itu many umumnya ya udah bisa ambil ini juga bisa ngambil ini, balik gitu. Nah, kalau ini merit tuh. Jadi orang sama orang itu hubungannya bisa one apa mandatory optional one. Jadi bisa ya, bisa tidak, nol kan, optional. Tapi kalau hubungannya ada juga cuma satu, tandanya dia kalau caranya sistemnya seperti ini, artinya dia cuma mengakui satu kali merit gitu loh kan bahasanya. Hubungan Shirley sama Alice atau Max sama Kathy gitu, is merit tuh bahasanya. Hmm. Di sini ada tentang atribut on relationship, yang atributnya baru yang tentang B adalah an associative entity certificate gitu, asosiatif. Oh, ini cerita tentang associative entity ya. Associative entity itu seperti ini. Jadi kadang hubungan ini kita butuh data tertentu nih. Karena employee sama course itu tentang dia komplit menyelesaikan, dia wajib dong menyimpan data date complete. Oke. Nah, di tengah-tengahnya dikasih dulu nih, saya butuh date complete di alur ini. Lalu komplitnya tahu, setelah komplit kita kasih dia sertifikat gitu. Nomor sertifikatnya kita catat lagi. Akhirnya ini menjadi entity tersendiri. Nah, seperti ini. Inilah namanya associative entity. Jadi entity yang dihasilkan dari sebuah hubungan antara dua entity ya, karena kebutuhan nih. Makanya saya lebih penting itu adalah kebutuhannya apa. Sehingga dia menghasilkan sebuah entity sertifikat. Jadi employee sama course ini tidak langsung berhubungan lagi melalui sebuah sertifikat. Certificate number. Jadi kalau dia mau nyelesain ya dia certificate number, date complete sama course ID mungkin ya, sama employee ID. Nah, seperti itu. Business rules.
Ya, ini cardinality constraint ternary relation. Kalau ternary relation ya seperti ini. Ya, dia menghasilkan sebuah apa ya? Jadi entity ini hubungan ternary, ada 3 hubungan sekaligus kan, ini ternary. Ini dari asosiatif nih, pasti hasil asosiatif. Jadi vendor hubungan dengan warehouse itu dari supply schedule. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Bagian pertemuan 7, 8 itu kebanyakan nanti kita bisa latihan untuk mempersiapkan ya skill kalian untuk bisa membuat skripsi yang jauh lebih baik dalam hal perancangannya nanti. Analisa dan perancangan lah tepat. Kayak ada yang mau nanya? Ada? Oke. Jadi kita selesaikan ini ya, selesai ya. Oke. Nanti videonya akan saya upload ya, menyusul materi sebenarnya udah ada di Classroom. Ya, untuk tugas jangan lupa ya di pertemuan 7 yang example itu diceritakan, dibuat apa ya? Dibuat ceritanya lah. Jadi sistem itu melakukan proses apa gitu. Oke, ada yang mau bertanya sampai sekarang? Oke, ini masih ada di Zoom nggak ini? Nanti jangan cuma nyalain, udah itu tenang-tenang, duduk-duduk entah kemana ya kan? Main game pula. Gimana? Oke.